Ya shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya percaya saudara dalam keadaan baik, kesehatan maupun sukacita damai sejahtera tetap melimpah, dan perlindungan penjagaan Tuhan Yesus tetap sempurna buat saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari sebelum firman Tuhan disampaikan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu, firman-Mu hari ini yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan, berkati kami semua, biar kami boleh mengerti dan belajar betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau telah memberikan dan minta kepada Bapa di surga seorang penolong buat menyertai kami selama-lamanya Tuhan. Tuhan, Kau baik. Ketika Engkau mau naik ke surga, Kau sudah memberikan kami yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, saat ini biar kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami penolong Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih biar kami boleh mengerti penolong itu adalah Roh-Mu yang kudus sendiri itu Kau berikan buat kami, sehingga kami boleh disertai sampai selama-lamanya. Tuhan, berkati kami semua, berikan hikmat, pengertian, terlebih kasih setia menetap melimpah, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami lihat, semua berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama mengatakan amin. Ya saudara dikasih Tuhan Yesus, saya ingatkan kembali khotbah yang lalu tentang berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus saudara. Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu sangat penting buat orang percaya. Jadi baptisan Roh Kudus adalah kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh saudara. Baptisan Roh Kudus diterima satu kali dalam hidup orang percaya saudara. Jadi kalau saudara belum menerima baptisan Roh Kudus, mari nanti setelah firman disampaikan, kita belajar untuk mengundang untuk Roh Kudus, untuk kita yang belum dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi tentang urapan Roh Kudus bisa bertambah-tambah atau bisa berulang-ulang saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita belajar tentang kebenaran firman, yaitu penolong yang menyertai saudara dan saya selama-lamanya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, betapa baiknya Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke surga, dia berjanji dia akan minta kepada Bapa untuk Bapa memberikan kepada saudara dan saya seorang penolong. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus tahu keadaan saudara dan saya ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga saudara. Oleh sebab itu Tuhan Yesus minta kepada Bapa di surga untuk memberikan seorang penolong yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa. Aku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang minta kepada Bapa di surga. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ia Bapa yang di surga. Selanjutnya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya saudara. Supaya Ia, Roh Kudus, setelah Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya, saudara,
Untuk itu kita juga harus mengetahui saudara, ketika saudara dibaptis oleh Roh Kudus, saudara, bukan hanya Roh Kudus diberikan kepada saudara, tapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus, saudara? Gembala sidang kita sangat menekankan, saudara, ada tiga poin ketika gembala sidang kita ada di satu tempat atau sedang berkhotbah, yaitu yang pertama hadirat Tuhan, kedua berbahasa roh, urapan Roh Kudus, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini kita mau belajar dari manfaat dan keuntungan dari berbahasa roh. Saya percaya, saudara, kalau saudara bergaul karib dengan Roh Kudus, pasti senang sekali berbahasa roh. Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Jadi Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujungnya. Ketika kita berbahasa roh, kita akan lebih berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, saudara. Jadi kita nggak pernah takut karena ada Roh Kudus dalam orang tersebut, dan orang tersebut senantiasa berbahasa roh, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kita membangun kerohanian kita, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 4a. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Wow, dahsyat, saudara. Kalau kita suka berbahasa roh, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Dan kita membangun diri kita sendiri untuk kita boleh lebih dekat, lebih setia, lebih intim lagi dengan Tuhan, saudara. Poin yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan lebih merasakan hadirat Tuhan. Kalau saudara berbahasa roh, akan berbeda dengan orang yang tidak biasa berbahasa roh, saudara. Jadi berbahasa roh merupakan satu kebiasaan atau kerinduan untuk kita senantiasa berbahasa roh, karena berbahasa roh akan membawa kita merasakan hadirat Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi, saudara. Yang keempat, kita akan merasakan damai sejahtera dan sukacita yang besar. Jadi Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23, yaitu tentang buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, saudara. Jadi damai sejahtera dan sukacita adalah karakter dari Allah, itu karakter Tuhan Yesus. Jadi ketika kita berdoa dalam bahasa roh, artinya kita ada dalam kontrol dan kendali Roh Kudus. Maka yang menguasai hidup kita bukan persoalan atau masalah yang ada, melainkan damai sejahtera, ketenangan, dan sukacita menjadi milik kita, saudara. Poin yang kelima, saudara, kita akan lebih lama berdoa. Kalau kita dengan bahasa yang bisa dimengerti, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan lain sebagainya, itu semua terbatas, saudara. Setelah berdoa 10 menit, saudara, yang kita ucapkan itu terbatas, saudara. Habis kata-katanya. Meskipun orangnya bisa berdoa sampai mungkin setengah jam, tetapi kalau saudara sudah kehabisan kata-kata itu, lalu tiba-tiba saudara berbahasa roh, saudara bisa berdoa berjam-jam. Wow, dahsyat, saudara. Kita bisa berdoa dengan berbahasa roh, tidak terasa, saudara. Segala apa yang ada dalam hati kita, kita bisa ucapkan melalui berbahasa roh, saudara. Sehingga kita bisa berdoa lebih lama lagi. Kita boleh
menerima merasakan hadirat Tuhan lebih lagi, saudara. Yang keenam, saudara, roh kita yang berdoa. Saudara, 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 14 sampai 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak berdoa. Jadi apakah yang harus ku perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Ketika kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, kita memiliki 3 unsur, saudara, bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Kalau kita berbahasa roh, maka roh kita lah yang berdoa, menyanyi dan memuji. Kebanyakan orang juga berdoa, menyanyi dan memuji Tuhan dengan bahasa yang dapat dimengerti itu dengan jiwanya, saudara. Jadi orang menyanyi, berdoa, memuji Tuhan dengan bahasa yang dapat dimengerti, itu berbicara tentang jiwa, saudara. Ada juga yang dengan tubuhnya, yaitu dengan bertepuk tangan, angkat tangan, lompat-lompat dan sebagainya, saudara. Itu berbicara tentang tubuh, saudara. Poin yang ke-7, saudara, kita akan masuk dalam perhentian atau spiritual refreshing, saudara. Kita baca di Yesaya 28 ayat yang ke-12. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara dalam tekanan berat, orang yang biasa berbahasa roh pasti akan berbahasa roh ketika dalam keadaan tekanan berat. Kalau sudah 5 menit saudara belum masuk masa perhentian atau spiritual refreshing, saudara, maka saudara teruskan, jangan berhenti, saudara, terus berbahasa. Saudara, ketika saudara berhenti, saudara tidak akan masuk masa perhentian atau spiritual refreshing, saudara. Teruskan saja, dan nanti ada saatnya saudara yang mengalami tekanan tiba-tiba akan masuk perhentian. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan, saudara, yaitu di mana Tuhan mau kita masuk dalam masa perhentian. Ketika beban masalah itu berat, saudara, mungkin tidak sanggup lagi dengan keadaan seperti ini, krisis global, pandemi COVID-19. Tapi jangan pernah menyerah, saudara. Saudara, jangan pernah berhenti berdoa, berbahasa roh. Saya percaya ketika saudara tidak berhenti atau tidak pernah menyerah dalam berbahasa roh, Tuhan akan bawa masuk dalam masa perhentian, yaitu spiritual refreshing, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang ke-8, yaitu meningkatkan imunitas tubuh. Ada seorang ahli otak dari ORU, Oral Roberts University, yang bernama Dr. Clark Peterson, mendapatkan atau satu penemuan lewat riset dengan testing bahwa orang yang berbahasa roh, otaknya akan melepaskan 2 bahan kimia. Ini mungkin yang disebut dengan hormon endorfin, yang ditujukan ke sistem imunitas tubuh, sehingga imunitas tubuh meningkat 35-40%. Yang menarik, pengeluaran bahan kimia ini dipicu oleh salah satu cara dengan berbahasa roh. Wow, luar biasa, saudara yang dikasih. Apalagi di saat pandemi COVID-19, ini jelas, saudara, kita butuh imunitas tubuh yang lebih baik lagi. Makanan atau apapun tidak menjamin juga, saudara bisa meningkatkan.
Tapi yang pasti dengan berbahasa roh, saudara dan saya akan ditingkatkan imunitas tubuhnya sehingga meningkat sampai 35 sampai 40%. Saya percaya virus-virus yang lain tidak akan dapat masuk dalam tubuh saudara dan saya karena apa? Saudara suka dengan berbahasa roh saudara. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jelas tadi saya sudah ingatkan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Saya ulang kembali, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu roh kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari jangan sia-siakan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan. Undang Roh Kudus, izinkan Roh Kudus untuk memenuhi hidup saudara, untuk tinggal dalam hidup saudara. Izinkan Roh Kudus untuk berkarya, bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup saudara. Mari saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri. Mungkin saat ini ada yang bilang berkata, Pak, saya belum dibaptis Roh Kudus. Mari saudara, karena baptisan Roh Kudus adalah kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Jadi orang yang berbahasa roh itu adalah kepenuhan Roh Kudus dari baptisan Roh Kudus, saudara. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, buka hatimu, kita naikkan pujian. Penuhi kami Tuhan, penuhi Roh Kudus. Bebaskan rohmu saat ini, bebaskan rohmu. Izinkan Roh Kudus tinggal. Izinkan Roh Kudus memenuhi hatimu. Yang belum menerima baptisan Roh Kudus, saya undang buka hatimu, berbahasa roh. Yang belum bisa berbahasa, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Jangan berhenti, jangan berhenti, katakan haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, saya rindu dibaptis Roh Kudus. Baptiskan saya dengan Roh Kudus. Yang sudah menerima baptisan oleh Roh Kudus, ucapkan syukur. Jangan diam saudara. Terima kasih Roh Kudus, Kau sudah baptis saya dengan Roh-Mu yang kudus. Tinggal tetap penuhi
kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami izinkan Kau bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kami, Roh Kudus. Saat ini Kau sudah menjadi ciptaan yang baru melalui baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Saudara, jaga Roh Kudus. Jangan biarkan Roh Kudus meninggalkan dari hidup. Terus pegang baik-baik, pegang erat-erat, biar Roh Kudus tinggal tetap dalam hati, memenuhi hidupmu. Dan Engkau izinkan Roh Kudus berkarya dengan sebebas-bebasnya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kepenuhan Roh Kudus kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sudah membaptis anak-anak-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga Roh Kudus diizinkan untuk tinggal tetap dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar di awal tahun 2021, baptisan Roh Kudus merupakan satu tekad kerinduan untuk kami mengizinkan Roh Kudus tinggal tetap. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pimpin sertai kami, jagai kami di tahun yang baru ini Tuhan Yesus. Tuhan, cukupi apa yang menjadi kebutuhan kami, keperluan kami Tuhan Yesus. Juga untuk hari demi hari, bulan berikut, bulan ke depan Tuhan Yesus. Tuhan, di tahun 2021 ini, penyertaan Tuhan sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Shalom, mari jemaat bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan misi rayon satu hal. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar rayon satu hal, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari jemaat dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerah penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya saudara sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Tapi saya percaya saudara, Roh Kudus akan tetap tinggal dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara, angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan segala kebaikan-kebaikannya. Terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang peronai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.